Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Miswa. Semoga berbagi manfaat sehingga semakin semangat dalam hidup yang berkualitas. Hari ini mau menceritakan tentang bagaimana awal mulanya dahulu Miswa kok bisa bahasa Inggrisnya bagus. Apakah langsung bagus atau ada proses tertentu atau ada rahasia tertentu? Nah, jawabannya adalah segala sesuatu pasti memiliki proses. Namun hal yang paling penting yang harus menjadi fondasi dasar adalah sebuah iktikat dan kemauan. Lantas bagaimana Miss? Mulainya harus dari mana? Terlalu banyak yang ingin dipelajari, tapi tidak tahu mulainya dari mana. Nah, sebetulnya pada dasarnya awal saya mempelajari bahasa Inggris itu karena tidak suka bahasa Inggris. Jadi bukan karena sangat mencintai bahasa Inggris. Saking bingungnya dan tidak sukanya bahasa Inggris, akhirnya penasaran. Nah, awal mulanya itu kelas 2 SMA, bergabung di sebuah kursus, ikut-ikut belajar dengan anak SD. Kebetulan teman-teman sekelas juga mereka ikut les. Jadi diajakin, ayo ikut les. Nah, akhirnya saya ikut. Namun saya tidak sekelas dengan teman-teman saya karena saya knowing nothing about English at all. Cuman paling ABC ya, number aja masih mikir. 12 itu agak berapa begitu, masih agak-agak bingung, kacau balau lah gitu. Nah, mulainya dari mana? Nah, sebuah keberanian, harus berani mengakui diri kalau memang kita belum bisa. Nah, kalau kita sudah mengakui diri, oh aku belum bisa nih, pasti kita akan ada usaha. Rasa penasaran, kenapa sih kok aku nggak pandai? Kenapa kok aku nggak bisa? Nah, itu harus dipacu terus. Misal, kita dengerin tuh pengucapan, ucapkan saja kata-kata apa itu dalam bahasa Inggris, meskipun kita belum mahir. Kenapa harus demikian? Supaya kita tahu level kita itu di mana sih, kualitas kita di mana sih. Nah, ketika kita sudah menyebutkan, melafalkan, mengucapkan bahasa Inggris ternyata belum tepat, akhirnya ada yang mengkoreksi. Akhirnya kita bisa berdiskusi, tanya informasi sana sini. Bagaimana sih ini mengucapkannya? Ketika ada orang tertawa, jangan menjadi sesuatu momok. Iya, aku diketawain, nanti pengucapanku salah. Jangan menjadi hal yang menakutkan. Namun itulah menjadi sebuah senjata, power. It is my secret ya, itu rahasia saya. Saya itu nggak pernah takut untuk dihina. Kenapa? Karena sebetulnya hina itu something like elevator ya, sesuatu yang membuat kita mencapai sesuatu yang lebih, seperti acceleration, berakselerasi dia. Jadi kalau kita dihina, lucunya pengucapannya sering diejek, salah itu, ketawa satu kelas misalkan, itu menjadi senjata. Begitu momen kita diejek, disalahkan, pengucapan bahasa Inggris kita memalukan, akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Oh, aku belajar bisa mengucapkannya seperti apa gitu. Misalkan honest, honest, to be honest, harus jujur. Misalkan doubt, dulu mengucapkannya dop, ya kan? Kemudian misalkan mengucapkan 8 egg, number egg, ternyata egg itu telur dan salah. Nah, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang memalukan, malah menjadi senjata. Jadi ketika kalian diejek, atau misalkan ketika kalian tuh pingin ngomong tuh sok bahasa Inggris gitu kan, sering kan lingkungan tuh bilang, nggak mungkin tuh, sok pandai kali, sok jago Inggris, sudah bahasa Inggrisnya belepotan, nggak karu-karuan, sok ngomong, sok kebule-bulean, aduh memalukan, misalkan seperti itu. Nothing to worry. Ketika kayak gitu ya on fire lah, malah semangat. Biar aja, nyatanya aku lebih hebat daripada yang ngejekin itu. Why? Karena yang ngejekin cuma bisanya ngejek, tapi dia nggak pernah itu untuk mencoba. Jadi kalau ejekan itu saya sudah cukup kenyang, sampai akhirnya menjadi dosen bahasa Inggris. Alhamdulillah, ejekan A, ejekan B, ejekan sampai Z, dicemooh, direndahkan, itu menjadi penguat diri dan penyemangat. Artinya ada dua hal yang paling bermakna dari ejekan yang merendahkan kita. Pertama,
menjadi kekuatan untuk semangat. Kedua, membuat kita menjadi manusia yang rendah hati. So nothing to worry to learn English. English is very easy karena pembelajaran bahasa itu implemented, sifatnya praktis, terapan. Semakin sering diucapkan pasti lancar. Cuman masalahnya di mana sih, Miss? Masalahnya banyak itu yang pingin paketan ekstra bonus. Paketan ekstra bonus super cepat. Paketan ekstra bonus super cepat. Pinginnya sini mulai belajar, sini dapat satu paket komplit, udah dapat bonus spesial, udah lancar dan super cepat. Jadi harapannya satu hari belajar langsung udah bisa speak English very fluently, terus udah bisa berbinar-binar dan berbintang-bintang tanpa usaha dan ikhtiar. Jadi sebenarnya semua orang bisa, cuman tidak semua orang bisa tangguh, bisa tekun, bisa sabar untuk melalui proses diketawain, proses pengucapan yang salah, the utterances, the pronunciation, pemahaman grammar yang kadang-kadang agak sakit kepala. But nothing to worry, learning by doing, sikit, lama-lama menjadi bukit istilahnya. Jadi sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris, kosakata ini subjeknya, oh bagaimana pengaitan kosakatanya, ngomong terus, memahami grammar, diucapkan, salah lagi. For example, when I'm using a wrong grammatical in my sentences, for example, like mostly people will say like this, was. Rata-rata kalau past tense selalu ngomonginnya was. I was go to school, karena dia mengira kalau was itu sudah lewat. Semua yang was were itu sudah lewat. Padahal kata kuncinya sedikit saja, cukup menggunakan kata kerja yang kedua. Tidak perlu pakai was lagi. Maka cukup mengatakan I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah semalam. Atau I ate my breakfast. Berarti sudah sarapan. Seperti itu. Artinya tidak sulit sih, hanya perlu ketelatenan setahap demi setahap. Jadi kalau baru melangkah satu langkah, jangan terburu-buru ingin gunung dilampaui. Oke, saya yakin dan percaya semua yang nonton ini insya Allah lebih bersemangat. Siapapun kamu, saya yakin bisa menguasai bahasa Inggris. Kita boleh kontak lagi, kita boleh diskusi lagi. Pokoknya gak ada habisnya lah sama Miswa. Siapa yang mau makin bangkit, kita makin dukung terus. Tetap bahagia, tetap semangat dan optimis. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.